Seluruh peserta sosialisasi COE HRD batch 8 pada malam hari ini. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Adiatman Prabowo, SPSI MPSI, selaku Direktur COE HRD, kemudian yang saya hormati Ibu Dini Permana, SPS, MM Psikolog, selaku Wakil Direktur COE HRD, kemudian seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dini Fitriani, selaku moderator pada malam hari ini. Senang sekali bisa membersamai teman-teman serta seluruh peserta sosialisasi batch 8 pada malam hari ini. Tentunya teman-teman hari ini akan mendapatkan banyak sekali informasi terkait dengan bagaimana sih COE HRD pada batch 8 nantinya, karena sebetulnya ada sedikit perbedaan dari batch-batch sebelumnya. Maka teman-teman yang mungkin tertarik nih untuk jenjang karirnya di HRD itu bisa sekali untuk menyimak apakah program dari COE HRD ini untuk batch 8 itu bagaimana, seperti itu. Mungkin teman-teman juga nanti akan mendapatkan banyak informasi sekali dan dimohon untuk bisa hadir ya dari awal sampai akhir supaya tidak miskomunikasi di tengah-tengah, seperti itu. Mungkin untuk mengefektifkan waktu dan tempat, saya persilakan untuk Pak Adi selaku Direktur dari COE HRD untuk bisa menyambut teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini sekaligus memberikan sosialisasi tentang COE HRD batch 8. Silakan Bapak Adi. Baik, terima kasih Mbak Dini. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul semua di sini dengan keadaan yang sehat. Mungkin teman-teman yang masih ada yang masih pikirannya masih belum di sini, bisa jadi karena masih tugas dan seterusnya. Mohon kita butuh waktu sebentar saja untuk mencoba fokus untuk sosialisasi hari ini, dan tentunya hari ini sebenarnya untuk menyiapkan masa depan Anda gitu ya. Karena siapa tahu loh masa depan Anda dimulai dari ikut kelas COE HRD, atau kesuksesan kalian nanti ke depan itu siapa tahu dimulai dari COE HRD ini. Karena saya masih ingat dulu ya, ketika saya melihat diri saya sendiri aja lah gitu ya, berkarir, saya menyadari bahwa karir saya itu dimulai dari pusat pelayanan psikologi gitu. Karena awal mulanya saya dulu bisa menjadi dosen ya gara-gara saya daftar asisten PLP gitu, pusat pelayanan psikologi, dan itu ya sesuatu hal yang tidak saya sengaja gitu ya. Artinya tidak saya sengaja, nggak sengaja di lantai 5 dulu ya. Dulu di lantai 5 kantornya di GKP 1, terus ada pengumuman asisten PLP gitu ya. Semester berapa ya? Semester 5 atau 6 gitu ya. Ya sudah, saya mencoba mendaftar, dan ya pada waktu itu saya nggak tahu ternyata ketika daftar jadi asisten PLP itu mungkin langkah awal saya ternyata menjadi seorang dosen, dan ceritanya panjang lah pada akhirnya sampai jadi dosen. Nah, siapa tahu ini jejak saya ini juga teman-teman mengikuti gitu ya. Nggak sengaja iseng dapat ada sosialisasi tentang COE, terus di grup ya, di grup maupun di Instagram kami. Terus mungkin cita-cita Anda juga menjadi seorang HRD di sebuah perusahaan yang mentereng. Ya siapa tahu gitu ya. Karir Anda dimulai dari sini. Pada prinsipnya di COE HRD ini langkah awal Anda menurut saya selain kuliah juga langkah awal Anda untuk memasuki dunia kerja. Kami di COE HRD ini, atau kami memaknai terkait dengan magang ini, konteksnya tidak magang lagi, tapi adalah bekerja. Jadi mindsetnya teman-teman sudah harus berubah gitu ya. Kalau di COE HRD kami mengajak teman-teman untuk ini kesempatan Anda untuk bekerja, karena memang berbeda
COE HRD atau magang di COE HRD dengan magang-magang yang reguler itu jauh berbeda. Kami memaknainya adalah bekerja. Oleh karena itu persiapannya pun ya kami setting sedemikian rupa, itu adalah setting kerja. Nah, Bu Dini ini sudah sangat sering sekali memberikan SP gitu ya, surat peringatan kepada mahasiswa karena tidak sesuai dengan aturan, karena melanggar janji dan seterusnya. Kalau orang bekerja itu ketika tidak sesuai aturan ya dapat SP1, SP2, SP3 itu dikeluarkan, nggak jadi COE HRD ya. Seperti itulah kurang lebih di COE HRD. Nah, selamat gitu ya bagi teman-teman yang hari ini berminat atau hari ini mengikuti sosialisasi ini. Semoga ini memberikan wawasan Anda dan Anda, saya berharapnya Anda terus daftar gitu ya, daftar dan ikut di COE HRD ini. Oke, next Mbak. Bisa di next Mbak, saya loading. Oke, kalau berbicara kenapa sih COE HRD gitu ya, kenapa sih COE, mungkin teman-teman sudah tahu COE ini adalah program unggulan UMM gitu ya, UMM ya bukan fakultas. Jadi UMM ini punya program unggulan COE, Center of Excellence. Nah, COE ini di Fakultas Psikologi ada dua, yang pertama COE HRD dan COE PIBK. Ini sedang kami membuat baru lagi karena permintaan yang sangat banyak, tapi ini masih belum selesai, sepertinya masih semester depan gitu ya. Semester depannya lagi sepertinya belum bisa untuk semester ini. Jadi nanti akan ada tambah-tambah lagi gitu ya, atau mungkin sesuai dengan kebutuhan lah. Jadi yang pertama adalah tentunya ketika UMM ini mempunyai program COE, dan perlu diketahui teman-teman, penggagas COE itu adalah Pak Profesor Fauzan, dan sekarang ini beliau menjadi Wamen ya, Wakil Menteri di Pendidikan Tinggi. Dan saya lihat sekarang ini arah kebijakan pendidikan itu adalah magang juga. Jadi nyontoh-nyontoh COE gitu, COE-nya UMM ya, karena pikirannya beliau, otomatis kalau beliau jadi wamen ya kebijakannya ya sesuai dengan apa yang beliau pikirkan kan gitu ya. Nah, sekarang ini ada yang namanya magang berdampak lah. Nah, itu masih baru dari programnya pemerintah. Nah, teman-teman, UMM ini sudah selangkah lebih maju, artinya semua baru mencoba magang, kita sudah lama, kita sudah B7, B8 ini gitu ya, sudah 7 kali dan ini mau ke 8 gitu ya. Artinya link and match dari perguruan tinggi dengan Dudi ini kita sudah jauh, bahkan kita perusahaan sudah sangat banyak sekali. Nanti saya jelaskan terkait dengan itu. Terus selain itu juga yang poin penting adalah perubahan sosial budaya dan dunia kerja ya. Jadi menurut saya gini teman-teman, jadi saya sering dikeluhi gitu ya, seorang HRD ketika mendapatkan kandidat pekerja yang mungkin notabene belum pernah punya pengalaman bekerja, dan itu sangat sangat membuat HRD ini menjadi pusing gitu ya, karena ya perilaku yang tidak disangka-sangka, perilaku yang tidak diinginkan, atau perilaku yang sangat tidak sesuai dengan norma etika yang biasanya terjadi. Nah, ini juga menjadi poin penting karena budayanya sudah berbeda lah, ini yang menjadi menarik gitu ya. Sehingga kalau teman-teman tidak punya pengalaman bekerja, nah ini yang akan nanti ketika Anda bekerja sungguhan itu akan kagetnya bukan main gitu. Ternyata dunia kerja itu seperti ini gitu. Ternyata nggak sesuai dengan di teori, nggak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, apa yang Anda impikan gitu ya. Nah, minimal ya COE, ketika Anda daftar COE HRD ini minimal Anda sudah punya udah punya pengalaman gitu ya, udah punya pengalaman bekerja, dan anggap aja COE HRD ini sebagai uji coba Anda untuk sebagai bekerja di sebuah perusahaan instansi yang mungkin juga tergolong besar gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga teman-teman mahasiswa ini bisa sangat menyesuaikan diri ketika sudah lulus nanti. Pasti saya yakin akan bisa cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Terus juga
terkait dengan manajemen karir, tentunya banyak lulusan kami, lulusan COE yang terakhir saja, saya juga karena baru juga di COE ini, di batch 7 aja yang saya mengikuti, ini sudah ada 4 orang 5 orang yang sudah setelah lulus itu sudah dijamin diminta bekerja di sana. Bahkan magang selesai aja sudah nego-nego ke saya diminta untuk magang lanjutan, minta nambah lagi. Ini kan luar biasa sekali ya. Artinya COE HRD ini memberikan peluang yang luar biasa, dan sudah ada yang sudah dikontrak gitu. Padahal belum lulus lah. Ini kan keren sekali lah menurut saya. Jadi sebenarnya kita itu COE HRD ini mendekatkan kalian dengan dunia industri dan mendekatkan kalian dengan pekerjaan yang akan Anda ambil nanti ke depannya. Terus juga terkait dengan skill ya, tenaga kerja yang kompeten itu pasti. Kemarin di salah satu ini cerita saja ya teman-teman ya, di Boyolali gitu ya, Mas Satya ini ketika saya kunjungi ini luar biasa sekali, karena perusahaannya memang perusahaan yang sedang tumbuh dan berkembang. Jadi Mas Satya ini ketika magang di sana itu sudah seperti bekerja. Artinya seperti bekerja itu diberi kepercayaan penuh. Jadi Mas Satya itu juga melakukan rekrutmen ke sekolah-sekolah, bahkan ke kampus nyari kandidat. Terus benar-benar seperti bekerja, nggak dibedakan, ini anak magang, sudah nggak seperti itu lagi. Dan Mas Satya sendiri juga sangat fight orangnya, sehingga diberi tantangan-tantangan selalu diterima, dan akhirnya ya sudah. Ini supervisornya bilang ke saya, Pak Adi, ini kalau boleh saya katakan Mas Satya lulus dari magang ini sudah siap bekerja ini gitu. Ini luar biasa sekali karena pengalamannya sudah sangat banyak sekali. Ketika nanti bekerja itu tinggal jalan saja sudah, karena sudah punya pengalaman yang banyak. Ini salah satu contoh ya, belum lagi yang lainnya, saya yakin banyak yang bisa saya ceritakan. Terus juga peraturan rektor tadi sudah saya singgung ya. Jadi COE ini bukan programnya fakultas, tapi programnya UMM. Tentunya kalau programnya UMM pasti ada surat tugas dari rektor, dan program ini juga dibiayai oleh UMM. Andaikan ada biaya penarikan, itu pun buat kalian juga, misalnya buat kaos, buat baju, buat makan, kembali lagi kita kembalikan 100%. Jadi kegiatan ini sudah ada dananya. Andaikan kalau kami mungkin nanti akan ada penarikan dana, itu pun hanya untuk lagi-lagi dikembalikan 100% untuk kalian semuanya. Terus juga profil lulusan, ini juga tentunya mata kuliah COE ini tidak semata-mata hanya program saja, tetapi juga ada kita sesuaikan dengan profil lulusan kita. Profil lulusan kita salah satunya adalah menjadi seorang HRD. Ini yang menjadi poin penting. Jadi sesuai lah COE magang COE HRD ini masih sesuai dengan tujuan dari prodi kita gitu. Oke, next Mbak. Dasar hukumnya, jadi ini pasti ada ya dasar hukumnya. Jadi semua kegiatan, semua materi, semua isi, semuanya itu pasti mengacu pada peraturan perundang-undangan, Permendikbud, keputusan menteri, dan semuanya. Jadi tidak terus kita membuat aturan sendiri, tidak gitu ya. Dan tentunya yang paling kuat adalah yang paling dekat, yaitu keputusan rektor sendiri. Artinya memang sudah saya sebutkan tadi ya, program ini adalah program andalannya UMM gitu, dan sampai sekarang masih terus digaungkan gitu. Oke, next. Karena hari ini juga kita hadirkan alumninya COE, nanti mungkin banyak yang sharing, banyak alumni saja. Ini sekilas saja yang saya sampaikan, nanti silahkan sharing. Ada Budini juga yang sudah sangat lama di COE HRD, nanti silahkan sharing saja. Saya menyampaikan inti-intinya saja ya. Jadi apa sih kelas profesional HRD? Jadi bedanya Anda dengan reguler gitu ya. Kalau Anda ya ini tidak di COE HRD, di COE UMM, semuanya di COE UMM itu pasti ada yang namanya kelas profesional. Nah, ini kalau di HRD namanya kelas profesional HRD. Namanya kelas profesional ini adalah yang mengisi 70% praktisi. Jadi jangan berharap
nanti yang ngajar adalah kita-kita, saya ya mungkin adanya 30%. Jadi yang ngajar nanti hampir 70%, bahkan 80% saya katakan kalau di COE-HRD itu yang mengisi dari praktisi. Nah, praktisi itu dari mana saja? Tentunya praktisi ini ya dari IDUKA ya, industri dan dunia kerja. Jadi banyak, nanti ada yang HRD, ada yang supervisor, ada yang macam-macam lah gitu, ada rumah sakit, ada psikolog, dari praktisi psikolog dan macam-macam gitu ya. Bahkan mungkin ada yang praktisi yang di bidang yang nggak ada kaitannya dengan HRD ya mungkin saja. Misalnya sebagai contoh kemarin ada masukan gitu ya, bagi teman-teman dia harus diajari terkait dengan bagaimana membuat promosi yang baik atau media promosi video yang baik, karena ternyata di rumah sakit itu kapan hari mahasiswa kita diberi kesempatan untuk membuat semacam campaign dan semacam promosi tentang kegiatan, dan mahasiswa kami luar biasa sekali membuat video dan kami benar-benar diakui, kami benar-benar dipuji-puji gitu ya, ternyata terkait dengan kemampuan teman-teman dalam membuat sebuah video gitu. Nah, itu contoh gitu ya. Makanya nanti ke depan ini juga akan ada salah satunya adalah di luar HRD, keterampilan di luar HRD. Terus juga tentunya magang ini harus diikuti ya, harus diikuti oleh peserta dan benar-benar harus diikuti 100% dan akan selalu dievaluasi terus kegiatannya, dan benar-benar seperti training gitu ya, seperti benar-benar training yang benar-benar ketat gitu, tidak hanya training yang sifatnya hanya sementara saja. Nah, mungkin tadi Mbak Dini atau MC-nya tadi mengatakan agak ada sedikit perbedaan. Sebenarnya secara prinsip nggak ada berbeda, tetapi hanya waktunya saja yang berbeda, hanya modelnya saja yang berbeda. Kalau dulu kelas industri ini, kelas profesional ini dilakukan 2 bulan gitu ya, 2 atau 3 bulan sebelum kegiatan. Nah, kalau yang semester ini, karena kami dapat masukan, dapat kritikan dari UMM, dapat masukan dari berbagai pihak, jadi yang terkait dengan kelas profesional HRD nanti ini kita lakukan di semester 5 ini. Jadi Anda kan semester 4 semua kan ini ya sekarang. Ya, nanti semester 4 Anda selama 1 semester mengikuti kelas profesional HRD. Nah, tentunya ini akan dikonversi dengan mata kuliah yang akan Anda ambil nanti di semester 4. Semester 5, mohon maaf, semester 5. Jadi Anda nanti semester 5 itu kan akan mengambil track, ya kan? Salah satunya adalah track industri organisasi. Nah, track industri organisasi itu Anda tetap KRS-an itu, tetapi nanti ketika Anda diterima di COE-HRD, Anda materinya itu adalah versi COE-HRD. Jadi materinya itu akan yang mengisi ya tadi saya ceritakan 70% praktisi dan seterusnya. Itu versi kami. Nah, nanti nilai track itu secara otomatis sudah kita, kalau Anda nanti lulus COE-HRD, nilai itu akan di akhir semester akan kita berikan. Jadi dikonversi itu Anda mengikuti kelas profesional HRD secara langsung sudah sama seperti ngambil mata kuliah track gitu. Nah, bedanya di mana dengan reguler? Kalau reguler yang ngajar dosen-dosen kita, yang ngajar adalah ya akademisi. Tapi kalau kalian bisa akademisi, bisa praktisi, dan 80% tadi saya katakan praktisi. Begitu. Next. Tujuan mengikuti kelas industri ini tentunya yang pertama itu adalah kompetensi ya. Dengan adanya kelas industri itu saya yakin Anda sudah berbeda lah gitu ya. Saya bisa jamin gitu ya, ketika Anda mengikuti kelas industri COE-HRD ini, lulus kelas industri HRD ini, terus semester 6 Anda magang, saya bandingkan dengan reguler itu, kalau sama-sama di perusahaannya, sudah saya jamin pasti Anda punya kemampuan yang lebih, pasti Anda punya kemampuan kompetensi yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa reguler. Kenapa ya? Karena
Anda benar-benar di drilling, Anda benar-benar diberikan materi yang dimana materi itu sudah sangat sesuai dengan konteks perusahaan yang sekarang sedang berjalan. Artinya tidak hanya sekedar teori saja, tapi benar-benar ya bukan berarti mengenyampingkan teori, tidak, tetapi Anda lebih praktis gitu ya, Anda lebih sesuai dengan kondisi real di lapangan, dan case demi case saya yakin pasti akan banyak, sehingga ketika Anda belajar tentang ke-HRD-an itu saya yakin akan menjadi lebih mendalam. Terus yang berikutnya tujuannya adalah pengalaman, karena kurang lebih Anda 3 bulan lebih Anda magang. Saya yakin dengan magang itu Anda punya pengalaman yang banyak, dan dari pengalaman itu bisa Anda gunakan nanti di kemudian hari. Dan yang ketiga adalah kerjasama. Nah, ini kerjasama ini juga sangat memungkinkan Anda bisa kerjasama dengan perusahaan, sehingga Anda lulus nanti tinggal ngontak dan Anda bisa masuk. Dan banyak lulusan kami yang di COE-HRD ini sudah bekerja, sudah di tempat perusahaan yang sudah ketika dia magang. Dan ada satu lagi, tapi saya nggak janji ya, satu lagi ini adalah sebenarnya TA, tugas akhir kalian. Ada beberapa mahasiswa yang tugas akhirnya itu diambil saat mereka magang. Jadi walaupun tidak semuanya ya, kami nggak berani menjamin semuanya harus TA, tidak, karena memang belum waktunya TA juga semester 6, tetapi ada juga yang sambil menyicil TA. Kebetulan pihak perusahaannya mengizinkan dan sangat welcome, dan akhirnya bisa membuat. Jadi nanti semester 7 tinggal bimbingan berapa kali, TA-nya sudah selesai. Tapi tetap dikerjakan di semester 7 karena semester 6 belum bisa mengambil skripsi. TA, tugas akhir. Begitu. Next, Mbak. Goals yang dicapai tentunya sudah banyak ya, tadi sudah saya ceritakan tentang kerjasama, kontribusi, dan seterusnya. Nanti bisa Anda baca sendiri, materi ini sudah di-share ya. Nanti bisa Anda sampaikan lah. Tadi sudah banyak saya ceritakan ini. Next, Mbak. Nah, sekarang teknis ya. Sekarang teknisnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, berarti syarat magang ini dimulai dari semester 5. Jadi semester 5 itu Anda sudah bisa ngambil dan Anda sudah langsung ikut kelas kelas industri, kelas COE HRD. Terus IPK kita batasi 3,5 karena memang kita nanti Anda akan berhadapan dengan the real lapangan, maka kami memberikan syarat 3,5 ini. Terus tahapan seleksi adalah yang pertama administrasi, psikotes, bahkan ada psikotesnya, ada VD dan seterusnya. Ini juga akan kita lakukan. Terus berikutnya lulus kelas. Jadi nanti intinya ada seleksi dari kami dan Anda dinyatakan lulus atau tidak, seperti itu. Next, Mbak. Rencana program. Nah, ini tahapannya ya, teman-teman. Tahapannya mungkin teman-teman bisa melihat. Yang pertama adalah sosialisasi hari ini ya, sosialisasi, dan mungkin rekaman video ini nanti akan saya share gitu ya. Mohon kalau mungkin ada teman-teman yang nggak mengikuti kegiatan malam ini, boleh dia di-share gitu ya. Sehingga semakin luas, nanti semakin banyak yang tahu tentang program COE ini. Terus kegiatan hari ini, terus pendaftaran calon peserta, terus berikutnya kok ngeblur ya. Oke, apa ini yang ketiga ini? Ya, tulisannya blur Pak itu. Bener kan? Seperti jaringannya Bapak Ibu, soalnya ya sudah. Seleksi calon peserta gitu ya. Nanti mohon maaf, ini juga seleksi ini ada biayanya karena nanti juga digunakan untuk kalian, kembalikan lagi ke kalian ya. Terus juga ada kelas industri, pembekalan magang industri, dan semuanya penilaian. Intinya seperti itu. Jadi di kelas industri pun ada penilaiannya ya. Jadi Anda nanti bisa dinyatakan, karena gini, kalau nggak ada penilaiannya kami nggak bisa menjamin nanti ketika Anda di perusahaan, karena gini, kami ketika mendapatkan tempat magang atau di judi gitu ya, kami itu sudah punya branding gitu ya, kami itu sudah punya nama gitu.
Jadi kami itu sudah punya nama di perusahaan-perusahaan yang ada di daerah sekitar Malang atau bahkan Jawa Tengah ada satu gitu ya. Karena kami sudah punya nama, otomatis kami kan menjaga tuh gitu kan, menjaga agar nama kita itu tidak tercoreng. Sehingga pembekalan ini benar-benar kita seleksi benar. Jangan sampai pembekalan ini ada yang asal-asalan, hanya sekali ngikut sering terlambat, nggak pernah ini, ya mohon maaf, mungkin akhirnya kelas magang nggak jadi magang, ya mungkin saja karena kelas industri ini benar-benar harus sesuai dengan standar minimal yang kita inginkan, sehingga ketika magang masuk di magang itu sudah kita pastikan standarnya itu sama dengan batch sebelumnya, atau ya minimal nggak jauh beda lah dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Ini yang harus perlu kita pikirkan. Jadi mohon jangan berpikir macam-macam gitu ya teman-teman. Ketika kita menyeleksi benar, kita memberikan aturan-aturan yang sangat tegas. Sebenarnya tujuannya adalah menyiapkan kalian benar-benar ketika Anda siap untuk bekerja. Nah, kalau nggak percaya silahkan tonton video YouTube yang ada di testimoni yang ada 2 mahasiswa mantan COE yang kami wawancara, ajak ngobrol. Itu salah satu terkesannya itu adalah justru malah di kelas industrinya. Ternyata ketika kedisiplinan itu dibentuk itu ternyata ketika di setting bekerja itu sangat terasa sekali dan nggak kaget karena sudah dibiasakan di kelas industri. Oke, next Mbak. Berikutnya adalah tadi sudah saya ceritakan semua ya. Yang jelas nanti dilakukan di semester 6. Jadi kelas COE HRD yang sekarang ini yang ya mungkin 2 batch ya 7 dan 8 ini sudah sesuai dengan kurikulum. Kalau sebelumnya kan kurikulum belum sesuai. Jadi kalau yang sekarang itu sudah sesuai. Jadi sudah sangat enak. Semester 6 tuh kalian kan semuanya magang ya, baik yang reguler maupun yang COE. Nah, bedanya kalau Anda sudah dibekali sedemikian rupa tadi di semester 5. Nah, yang pertama tentunya tadi sudah ya, narasumber dan seterusnya tadi sudah saya sebutkan 30%, 70% tadi sudah. Yang next sebelumnya Mbak. Next. Setelah ini. Nah, materinya itu berupa hard skill. Nanti mungkin Bu Dini bisa menambahkan terkait dengan hard skill ini apa saja. Terus knowledge, pengetahuan, dan terkait dengan asesmen dan intervensi. Jadi ada juga asesmen kan sudah diajarkan, ya beda. Asesmen setting belajar praktikum di lab dengan asesmen di industri itu berbeda. Nah, nanti karena yang ngajar praktisi atau yang ngajar dosen, mungkin dosen yang juga lama berkecimpung di bidang rekrutmen dan seleksi, nah tentunya nanti akan berbeda gitu ya. Jadi sudut pandangnya itu berbeda. Kalau yang asesmen ketika Anda dapat mata kuliah asesmen itu kan hanya latihan saja, hanya Anda terampil menyajikan alat tes. Kalau ini tidak hanya terampil menyajikan alat tes, tetapi sampai Anda bisa melakukan proses interpretasi. Ya mungkin interpretasi yang sederhana. Nah, itu yang perlu dibedakan. Terus metodenya nanti ada training, ada workshop, ada case study, ada ceramah, ada dialog mungkin. Tadi kan kalau Anda lihat video yang sebelumnya tadi sudah sangat banyak ya, beragam ya. Apalagi yang isi praktisi-praktisi itu pakai game-game yang sangat seru gitu ya. Sehingga kita punya banyak pengalaman di situ. Terus magang industrinya selama 6 bulan, terus ditempatkan di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan kita kemarin ada yang sampai ke Banjarmasin. Jadi sebenarnya di Banjarmasin, di Kalimantan ya, kemarin itu sebenarnya perusahaannya itu di Malang, dan tapi ada punya cabang di sana dan kebetulan ada mahasiswa yang berminat gitu ya. Ya sudah gitu ya, kita sampai ke sana. Mohon doanya next gitu ya. Saya punya mimpi JWHD ini bisa magang ke luar negeri gitu ya. Ini luar biasa sekali karena di
Kenapa saya punya mimpi seperti itu? Karena yang lain, COE yang lain tuh ada yang berhasil gitu. Jepang atau enggak apa kalau nggak salah ya, teknik ya. Itu sampai ke Jepang gitu. Nah, ini kalau memang bisa itu luar biasa sekali. Dulu pernah ya kami bukan COE tapi fakultas itu ada magang di KBRI itu. Tapi akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi karena mungkin ada hal-hal yang harus disiapkan lebih prepare lagi. Nah, ini menjadi poin penting kalau dilanjutkan lagi luar biasa sekali ini pengalamannya. Terus ada modul juga yang harus Anda pelajari, bahkan nanti mungkin semacam LMS gitu bisa Anda ikuti, bisa masuk dan seterusnya. Oke, next Mbak. Ini core value-nya ini terbaik ya. Tangguh, empatik, rajin. Nah, ini nanti yang akan terus disondingkan kepada Anda. Jadi Anda akan kami bentuk menjadi pribadi yang terbaik sesuai dengan core value yang ada di sini. Oke, next. Benefitnya jelas ya, sudah nanti Anda dapat sertifikat, pengalaman langsung jelas, akses ke jejaring profesional gitu ya. Dan Anda juga akan masuk di alumni COE. Nah, alumni COE itu COE seluruhan ya. Rata-rata itu udah jadi orang semua di grup itu. Ada yang jadi HRD, ada yang sudah jadi supervisor, ada yang sudah jadi manajer. Nah, biasanya itu nge-share lowongan di situ gitu ya. Nah, nanti jadi berjejaring itu seperti itu, minimal dari situ. Atau ya tadi, karena Anda sudah pernah lama di perusahaan itu, pasti Anda nanti kalau apalagi Anda meninggalkan jejak yang positif, pasti akan diingat dan akan dicari. Anak ini dulu udah lulus belum ya? Pasti akan dihubungi. Nah, itu yang harus perlu Anda pikirkan nanti. Oke, next. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, kami masih hampir 99% kami masih di Jawa Timur gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kita akan sebar luaskan selain Jawa Timur gitu ya. Kalau memang ada Kalimantan, ada yang mungkin ke Nusa Tenggara Barat atau kemana gitu ya. Itu sangat memungkinkan saja terus kita kembangkan. Oke, next. Nah, ini banyak perusahaan-perusahaan yang kami sudah kerjasama. Ada rumah sakit juga, ada perusahaan besar, ada industri, ada suka, ada perusahaan yang ada koperasi juga, ada perusahaan bis, ada perhotelan, sudah sangat lengkap lah insya Allah gitu ya. Dan ini terus bertambah. Saya aja terus mendapatkan email, mendapatkan pesan, permintaan terus gitu. Kalau kami turuti gitu sebenarnya semuanya mahasiswa kami itu bisa magang, tapi kan nggak memungkinkan gitu ya. Nah, jadi nggak jadi unggulan deh kalau semuanya gitu ya. Yang namanya unggulan pasti kan ya beberapa saja kan. Oke, next. Timeline kegiatan nanti bisa dibaca sendiri, tolong diingat-ingat benar, kami punya timeline ini. Dan kami untuk batch ini juga nggak akan banyak. Di batch sebelumnya 50 teman-teman. Jadi mungkin di batch ini nggak jauh dari itu. Nah, nanti tinggal kita lihat antusiasnya seperti apa. Oke, next. Udah ya kalau nggak salah. Ini dokumentasinya mungkin bisa dilihat di Instagram. Kalau belum follow Instagram silahkan follow Instagram kami gitu ya, di HRD. Insya Allah banyak foto-foto kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kalian. Saya rasa cukup saya. Nanti selanjutnya biar dilanjutkan alumni yang sudah magang di batch 7 ini atau di batch 6 itu ya, batch 6. Dan bahkan yang satunya ini kemarin sudah TA ya, yang uji saya itu sudah selesai skripsi yang uji saya, dan TA-nya itu juga seputar HRD. Ini keren sekali ini menurut saya. Oke, saya rasa cukup Mbak Dini. Baik, terima kasih Pak Adi. Cukup banyak sekali ya teman-teman informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Adi dari bagaimana konsep dari batch 8 saat ini di COE HRD, kemudian juga banyak sekali tadi mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan COE HRD, dan yang perlu teman-teman highlight adalah syarat dan juga bagaimana timelinenya. Jangan sampai nanti timeline yang tadi ditayangkan lupa dan akhirnya kelewat pendaftarannya. Nanti juga mungkin akan di-share teman-teman untuk lebih lanjutnya.
Namun sekarang supaya teman-teman lebih paham lagi, kita akan sharing session gitu ya bersama dengan alumni dari COE HRD. Sudah ada bersama kita ada Kak Virgi. Kak Virgi merupakan alumni COE HRD lulusan dengan TA Pro. Nah, mungkin teman-teman ini bisa nih untuk mendengarkan bagaimana sih pengalaman Kak Virgi selama magang di COE HRD. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, silakan Kak Virgi untuk bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman. Halo, selamat malam teman-teman. Sebelumnya suara saya sudah terdengar ya? Terdengar Kak? Kedengaran ya suaranya? Terdengar. Jelas. Oke. Ya. Halo teman-teman, mungkin sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Saya Virgi Alicia Maharani, angkatan 2021 psikologi, terus kemarin ikut COE HRD di batch 6. Terus baru bulan lalu banget selesai sidang. Sidangnya itu nggak ambil skripsi tapi ambil TA Pro. TA Pro-nya itu TA Produk. Kayak gitu sih kurang lebih perkenalannya. Terus kali ini mungkin mau sharing-sharing soal magang ya. Ya Bu ya, langsung aja apa nih yang bisa di-sharing? Mungkin kemarin aku ikut COE HRD batch 6 itu penempatannya di PT Kosmetika Klinik Indonesia. Teman-teman mungkin juga nggak asing sama MS Glow ya. Kalau MS Glow pasti semuanya tahu gitu. Nah, PT Kosmetika Klinik Indonesia ini bagian dari MS Glow Klinik kayak gitu. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu bener banget ya sama apa yang udah disampaikan sama Pak Adi tadi. Kita di tempat magang itu bukan lagi dianggap anak magang sih sebenarnya. Jadi bener-bener dikasih tugas yang beneran gitu. Kalau kebetulan waktu aku kemarin itu ditempatinnya di bagian rekrutmen gitu. Jadi bener-bener dari awal proses sortir CV, dari awal upload apa aja yang diperluin sampai nanti mensortir semua kandidat yang sudah diterima itu dilakuin kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk kegiatan yang lain itu kurang lebih memang sudah dikasih tahu sama atasan kita gitu. Jadi apa aja yang harus dilakuin, nah kita melakukan apa yang udah disuruh. Terus nanti biasanya di akhir tiap minggu itu ada evaluasi dari bapaknya, apa aja yang udah dikerjain, terus apa kesulitannya, apa yang mau dipelajarin gitu, pelajaran apa yang mau ditahu lebih banyak soal HRD itu bisa banget ditanyain kayak gitu. Apalagi ya, ini mungkin bisa bantu tanya apalagi yang bisa disampaikan ya. Saya tanya, nah, apa? Mungkin iya teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget yuk sharing-sharing aja kita sekarang boleh ya Bapak Ibu. Ya. Mbak Virgi di sana apa aja Mbak kegiatannya kalau boleh sharing? Tadi kan Mbak Virgi menyampaikan katanya apa? Kayak kerja beneran. Nah, kerja ngapain? Kerja apa? Fotokopi atau apa? Nah, seperti yang Oh, jangan sampai ya hanya fotokopi. Silakan di-share Mbak Virgi kegiatannya apa kira-kira? oke, waktu itu di 2 bulan pertama itu ditempatin di bagian, rekrutmen and seleksi ya. Jadi benar-benar kita disuruh upload di Jobstreet, apa aja kriteria yang harus dimilikin, yang kayak gitu. Terus nanti kan udah ada tuh lamaran-lamaran yang masuk, misalkan kita perlu cari, contohnya waktu itu disuruh cari bagian front office gitu kan. Nah, kita harus cari 1 orang nih untuk cabang di mana gitu, di Bandung kita bilang ya. Nah, nanti itulah saya share apa aja yang diperluin, terus nanti kan ada banyak nih CV yang masuk di Jobstreet kita. Nah, dari 10.000 bahkan biasanya itu satu kali upload untuk satu lowongan, kita kan hanya perlu satu ya, tapi CV yang masuk itu ada kurang lebih 500 ke atas, jadi nggak mungkin di bawah 500. Nah, dari 500 yang ada itu, sekarang gimana caranya kita seleksi tuh semuanya, kita lihat yang mana yang paling sesuai sama kriteria yang diperlukan seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah dapat, nanti kita melaksanakan interview sama si kandidat itu tadi. Untuk interview awal mungkin itu bisa dibilang terkait kayak motivasinya yang masih dasar-dasar aja gitu. Nah, kalau misalkan sudah itu dilanjutin ke interview user. Nanti kita akan interview sama bagian atasan bagian yang memerlukan gitu.
kayak manajernya gitu. Nanti kita interview lebih lanjut. Nah, kalau misalkan sudah diterima juga, setelah itu dilakukan kontrak kan, melakukan tanda tangan kontrak. Nah, itu juga membuat kontraknya juga sampai nanti di akhir si kandidat itu tadi atau orang yang sudah diterima itu bisa sampai masuk atau mulai bekerja kayak gitu untuk bagian rekrutmennya. Terus di 2 bulan selanjutnya itu mulai ngerjain analisis jabatan tuh untuk perbaikan-perbaikan. Terus kemarin juga sempat ikut project perbaikan SOP ya. Jadi SOP yang sudah ada tuh dimantepin lagi. Itu kita langsung turun ke klinik-klinik yang ada di seluruh Indonesia yang MS Glow punya kayak gitu sih. Kurang lebih kayak gitu sih Pak. Saya lebih banyak lamanya di bagian rekrutmen gitu. Waktu di akhir-akhir waktu magang itu baru deh mulai diajak buat ke survei langsung ke lokasinya karena kan kalau magangnya emang di PT-nya ya, jadi di pusatnya. Sedangkan MS Glow ini punya banyak banget cabang nih klinik-kliniknya gitu. Jadi di 1 bulan terakhir sebelum selesai magang itu diajak buat langsung survei ke kliniknya untuk ngelihat gimana sih performa si karyawan yang bekerja langsung ketemu sama klien atau si pasien itu tadi kayak gitu. Oke. Ya. Aktif lumayan banyak banget ya pengalamannya. Mungkin ini nanti teman-teman juga termotivasi ya melihat banyak banget pengalaman Kak Firja, apalagi Maxdo itu kan juga perusahaan yang lumayan besar ya. Ya, iya bener banget. Aku juga bersyukurnya ikut. Sebenarnya yang paling disyukurin itu kalau ikut COE HRD ini kita bisa masuk ke perusahaan yang emang besar ya pertama. Nah setelah kita masuk di situ, itu penghantar banget, itu bagus banget gitu. Nah setelah itu banyak banget peluang kegiatan yang bisa kita ambil teman-teman. Jadi mungkin emang target awalnya di HRD itu iya gitu, ditempatin di bagian HRD. Cuman setelah itu masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Misalnya kalian bisa tanya-tanya untuk ke bagian lain gitu, misal yang mau kalian pelajarin gitu. Jadi bener-bener nggak cuma stuck di HRD aja. Jadi selain HRD kalian juga bisa tanya-tanya di bagian atau divisi yang lain. Kan itu juga nambah pengetahuan dan iya sih jadi termotivasi aja jadinya nggak boring kayak gitu. Oke, tapi nah, teman-teman juga tertarik nih ke perusahaan-perusahaan besar, itu juga bisa banget HRD itu juga fasilitasi teman-teman untuk bisa membuka apa ya, karir gitu ya. Yang mungkin kalau Kak Firji sendiri memang kan di tempat tapi juga bisa membuka peluang-peluang ternyata selain dari HRD sendiri. Nah, teman-teman yang mungkin ingin bertanya itu diperbolehkan sekali, tapi sebelum itu mungkin kita bakal next dulu untuk ke pemateri selanjutnya, narasumber selanjutnya. Ini juga ada Kak Okta. Kak Okta juga merupakan lulusan dari alumni COE HRD teman-teman, dan juga dengan program TA Pro. Nah teman-teman juga bisa simak. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya Kak Firji atas berbagi pengalamannya. Dan sekarang kita akan simak dari versi Kak Okta. Silakan Kak Okta. Belum masuk, Mbak Okta, suaranya. Mbak Okta bisa cek sound. Oke, mungkin ada sedikit kendala ya teman-teman untuk audio dari Kak Okta. Jadi mungkin teman-teman yang mau bertanya sambil menunggu Kak Okta dipersilakan bisa melalui chat yang ada di Zoom ini, atau bisa juga melalui raise hand. Nanti akan saya bantu untuk mempersilakan seperti itu. Suaranya belum masuk, Kak Okta. Oke, sebentar. Halo? Oke, mungkin teman-teman sambil Sudah Mbak Okta, coba Mbak Okta. Masuk. Sudah terdengar nggih? Ya, sudah. Oke, karena Okta, silakan
Kak Okta bisa berbagi pengalaman dan teman-teman yang mau bertanya boleh di-keep dulu ya. Silakan ditabung dulu pertanyaannya, nanti akan dipersilakan di sesinya. Silakan. Sambil bertanya nggak apa-apa kalau ngechat ya. Nanti kita buka lah sampai selesai. Silahkan Mbak Okta. Ini yang uji saya ya Mbak Okta ya. Benar ya Mbak Okta ya? Nggih, Bapak. Yang saya masih ingat yang uji TA-nya saya kebetulan. Nggih. Baik, terima kasih Pak Adi, terima kasih Bu Dini, terima kasih juga Mbak Dini. Jadi, perkenalkan nama saya Oktaviana Nanda, saya alumni COHRD batch 6, dan kebetulan ketika magang saya mengambil proyek TA Produk sama seperti Kak Virgi. Nah, ketika magang saya magang di RSI Hasanah Muhammadiyah Kota Mojokerto. Mungkin teman-teman yang dari Mojokerto ada yang tahu. Mungkin hari ini kita sharing-sharing aja ya, apa saja pengalaman saya selama saya magang dan kenapa saya mengambil TA Pro. Mungkin nanti bisa menginspirasi teman-teman nih yang pengen mengambil TA Pro dan mungkin ingin lulus tepat waktu atau bahkan lebih cepat. Langsung saja. Yang pertama mungkin saya mau menjelaskan mengapa saya memilih COE-HRD. Jadi, pertama kali saya memilih COE-HRD yaitu awalnya terinspirasi dari kakak tingkat saya yang bernama Kak Dani. Mungkin teman-teman ada yang tahu Kak Dani yang sekarang jadi HRD di PT Bagong. Nah, Kak Dani tuh sangat-sangat menginspirasi saya karena apa ya, orangnya tuh ketika kuliah itu profesionalitasnya tuh sangat tinggi. Jadi kebetulan kita satu organisasi dan di sana itu terlihat beliau itu mungkin apa ya bahasanya cak-cak ataupun ya profesionalitasnya tuh sangat tinggi sebagai pemimpin, sebagai orang yang bisa mengelola SDM seperti itu. Kemudian ketika saya bertanya-tanya dan ada informasi kalau Kak Dani ini ternyata mengikuti COE-HRD seperti itu. Nah, dari situ saya tertarik gitu karena mungkin kebiasaan Kak Dani atau prestasi-prestasinya itu bisa menginspirasi saya untuk masuk COE-HRD awalnya. Kemudian saya lihat lulusan-lulusan lain yang juga dari COE-HRD itu memiliki tingkat profesionalitas yang sangat tinggi gitu. Mungkin dari etos kerjanya atau dari pengalamannya, public speaking-nya itu sangat-sangat menginspirasi saya untuk masuk COE-HRD. Akhirnya, semenjak saya masuk semester 3, kalau nggak salah, itu saya sudah mulai merencanakan gimana caranya biar saya tuh bisa lolos ke COE-HRD. Karena emang untuk masuk ke COE-HRD itu tidak mudah. Ada banyak seleksi. Jadi, untuk teman-teman yang nantinya akan masuk ke COE-HRD, itu harus bangga. Karena akan ada seleksi ketat dan menunjukkan bahwa teman-teman adalah orang-orang yang terpilih. Jadi saya menyiapkan mungkin belajar-belajar atau belajar materi-materi industri atau belajar bagaimana cara agar kita lancar ketika di interview, bagaimana psikotes, seperti itulah. Kemudian ketika pengumuman bahwa ada COE-HRD itu membuka rekrutmen, nah ketika itu jadinya saya sudah siap karena saya sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari gitu. Mungkin mulai dari berkas-berkasnya, dokumen-dokumennya, dan yang lain-lain. Mungkin seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi syarat-syaratnya, itu saya sudah siap. Setelah itu saya melakukan tes dan tahapannya agak lumayan banyak ya. Mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran itu dari tes ini tuh bisa dijadikan bahan untuk nantinya tes kerja. Karena ada interview, ada psikotesnya, kemudian nanti ada penilaian-penilaian lain lah yang intinya nanti kalau teman-teman daftar pasti teman-teman akan mengetahuinya. Nah, kemudian ketika saya masuk, itu ada lagi yang lebih spesial, yaitu kelas industri. Di mana di kelas industri ini bisa membedakan antara magang reguler dengan magang COE-HRD. Nah, anak-anak yang magang di COE-HRD itu
memiliki pengalaman yang lebih dari anak-anak magang reguler. Karena di kelas industri selama 1 bulan itu kita sangat-sangat diajarkan bagaimana caranya bekerja, bagaimana caranya memiliki profesionalitas yang tinggi, bagaimana sih lingkungan kerja itu. Kemudian banyak sekali materi mengenai psikologi industri yang bisa dijadikan bahan ketika kita bekerja nanti. Kemudian, poin plusnya di COHRD itu tidak hanya tentang materi saja. Banyak sekali praktek-praktek yang kita lakukan, seperti berdiskusi dan lain-lain. Kemudian, yang perlu teman-teman tahu, di COHRD itu kebiasaan pun akan dirubah. Jadi mungkin kita jauh lebih disiplin, kemudian attitude-nya itu akan sangat-sangat diperhatikan dan diperbaiki, kemudian bahkan cara berpenampilan itu pun akan sangat diperhatikan. Jadi teman-teman nanti ketika bekerja itu sudah sangat siap dan memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi. Seperti itu. Kemudian mungkin mengapa saya mengambil TA Pro? Nah, ini mungkin bisa jadi motivasi juga buat teman-teman. Karena awal kenapa saya ambil TA Pro? Karena saya ingin lulus, paling tidak lulus 4 waktu. Target saya lulus jangan sampai lebih dari 4 tahun. Makanya saya memilih untuk mengambil TA produk ini. Nah, kenapa kok saya mengambil TA produk? Karena TA produk sendiri itu tidak hanya menjadi skripsi bagi saya. Maksudnya, kalau skripsi tidak bisa ditaruh di CV mungkin. Nah, tapi jikalau TA Pro ini kan menghasilkan suatu karya, yang dimana karya ini nantinya bisa kita miliki gitu, bisa kita atasnamakan kita gitu. Jadi mungkin bisa untuk bahan portofolio dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya magang di rumah sakit itu, memang ada beberapa situasi yang membuat saya itu berpikir bahwa perlu ada perbaikan di sana, mungkin dari cara pengelolaan SDM-nya. Karena di sana saya magang di bagian SDI Diklat, atau mungkin teman-teman menyebutnya itu SDM. Seperti itu. Jadi, selama saya magang, saya berpikir bahwa pengelolaan SDM di sana itu masih perlu diperbaiki, yaitu salah satunya dengan menciptakan kamus kompetensi yang merupakan produk magang saya. Di sini saya juga dibantu dengan Bu Dini dan juga Bu Devina sebagai dosen pembimbing saya. Jadi enaknya masuk COE itu kita tuh nggak dibiarkan lost gitu. Sangat dipantau. Bahkan mungkin nanti bisa dijelaskan juga sama Bu Dini, berapa kali Bu Dini WA saya mengingatkan saya, memastikan bagaimana, Okta sudah selesai belum, gini-gini, Okta gimana, gini-gini. Bu Devina juga seperti itu. Jadi mungkin satu hal yang bisa membedakan teman-teman dari magang biasa dan magang COE itu adanya tempat untuk berkonsultasi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Kemudian untuk TA Pro saya mengambil kamus kompetensi itu tadi karena memang mungkin dari perusahaan-perusahaan yang sudah terpilih oleh COHRD itu memiliki respect yang lebih tinggi gitu dengan mahasiswa magang yang dari COHRD. Jadi beliau-beliau itu cenderung percaya sama kita untuk kita itu bisa mengerjakan proyek yang lebih tinggi gitu. Jadi di tempat magang tuh nggak cuma sekedar scan, nggak cuma sekedar fotokopi dan lain sebagainya, tapi benar-benar mengerjakan pekerjaan HRD. Mungkin ada pengalaman saya dulu itu interview interview calon karyawan, dan itu mulai dari tahap awal, mulai dari berkas, kemudian mengumpulkan untuk tes kesehatan dan lain sebagainya, sampai pelatihan. Itu kita terlibat langsung di dalamnya. Jadi tidak cuma sekedar magang yang menunggu tugas datang, itu tidak. Jadi kita benar-benar diajak untuk mengelola SDM secara langsung dan diajarkan berbagai hal mengenai ke HRD-an di sana. Mungkin terakhir,
yang membedakan COE HRD dengan yang lain itu, di COE HRD itu banyak sekali materi-materi yang membuat kita tuh jauh lebih mengenal dan jauh lebih memahami istilah-istilah yang ada di industri. Nanti teman-teman pasti akan kaget ketika pertama kali masuk masuk COE HRD dengan segala istilah-istilah dari industri. Mungkin mulai dari kamus kompetensi itu pun kalau di pelajaran biasa kan mungkin belum diajarkan. Nah, di situ diajarkan bagaimana cara menyusunnya, kemudian bagaimana perhitungan gaji, struktur skala dan upah dan lain sebagainya tuh pokoknya nanti teman-teman akan mendapat surprise ilmu. Kemudian ketika saya sidang dan diuji langsung oleh Bapak Adi, di sana juga kami berdiskusi mengenai kamus kompetensi ini gitu loh, bahwa sebenarnya kamus kompetensi ini atau TA produk ini tuh sangat-sangat tinggi benefitnya untuk kita ke depannya. Mungkin bisa kita jadikan kita masukkan di CV, atau mungkin bisa kita hakikan seperti yang kemarin saya lakukan bersama Bu Dini dan Bu Devina, dan juga atau mungkin bisa dijadikan bahan-bahan untuk referensi adik-adik kita yang lain selain digunakan untuk rumah sakit sendiri seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait sharing, tapi nanti teman-teman boleh banget tanya-tanya dan mungkin nanti saya sama Virgi akan menjawab secara bergantian. Seperti itu. Terima kasih.